Pak Joko akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai asumsi yang beredar di publik. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa sejak awal, permasalahan yang ramai dibicarakan sama sekali bukan ditujukan kepada Farel Prayoga sebagai anaknya. Ia merasa perlu menyampaikan hal ini agar publik tidak salah menilai hubungan ayah dan anak. Menurut Pak Joko, Farel tetaplah anak yang ia sayangi. Sebagai orang tua, ia mengaku tidak pernah memiliki niat untuk memperpanjang konflik dengan anak kandungnya sendiri. Bahkan ia menegaskan, jika persoalannya hanya dengan Farel, maka ia akan memilih untuk mengalah, demi menjaga perasaan dan masa depan anaknya. Pernyataan ini sekaligus menjawab anggapan bahwa ada konflik personal antara ayah dan anak. Pak Joko menyebut bahwa hubungan darah tidak seharusnya dijadikan konsumsi konflik publik. Ia justru berharap Farel bisa terus fokus berkarya dan menjalani hidup dengan tenang tanpa terbebani masalah orang dewasa. Dalam penjelasannya, Pak Joko juga menekankan bahwa ia tidak pernah melarang Farel untuk berkembang atau mengambil langkah terbaik dalam karirnya. Ia memahami posisi Farel sebagai anak yang masih muda dan berada di lingkungan kerja yang kompleks. Pak Joko menyadari bahwa situasi yang dialami Farel bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, ia berusaha bersikap dewasa dan tidak memperkeruh keadaan. Ia ingin publik tahu bahwa tidak ada permusuhan antara dirinya dan Farel seperti yang selama ini ramai dispekulasikan. Ia juga meminta agar netizen tidak menarik kesimpulan sepihak. Menurutnya, banyak potongan informasi yang beredar tanpa konteks lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Dengan nada yang tenang, Pak Joko menegaskan kembali bahwa posisinya sebagai orang tua tetap sama, mendukung anaknya dari kejauhan, meski dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Pernyataan ini menjadi titik penting, karena menunjukkan bahwa konflik yang dibicarakan publik ternyata memiliki lapisan cerita yang lebih dalam. Dalam lanjutan klarifikasinya, Pak Joko mulai menjelaskan bahwa permasalahan utama justru bukan dengan Farel, melainkan dengan pihak lain yang berada di lingkaran kerja Farel. Ia secara terbuka menyebut bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan manajernya, Om Rais. Pak Joko menuturkan bahwa perbedaan pandangan inilah yang kemudian berkembang menjadi isu besar. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membawa konflik ini ke arah yang merugikan Farel sebagai anak dan publik figur. Ia mengungkapkan bahwa sebagai orang tua, posisinya sering kali terjepit. Di satu sisi ia ingin melindungi anaknya, di sisi lain ia merasa perlu menyampaikan pendapatnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut. Pak Joko juga menekankan bahwa apa yang ia sampaikan adalah bentuk klarifikasi, bukan serangan kepada siapapun. Ia ingin masalah ini dipahami secara dewasa dan proporsional. Menurutnya, dinamika antara keluarga dan manajemen artis memang sering kali rumit. Karena itu, ia berharap semua pihak bisa menahan diri dan mengutamakan komunikasi yang lebih baik ke depannya. Ia kembali menegaskan bahwa Farel tidak seharusnya dijadikan sasaran komentar negatif. Anak tersebut hanya berada di tengah situasi yang kompleks dan penuh tekanan. Pak Joko berharap, dengan penjelasan ini, publik bisa melihat bahwa cerita yang beredar tidak sesederhana yang terlihat di media sosial. Ada sudut pandang orang tua yang selama ini jarang terdengar. Di akhir pernyataannya, Pak Joko menyampaikan harapannya agar Farel tetap diberi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan bahagia tanpa terus dibebani konflik yang bukan berasal darinya. Klarifikasi ini pun menjadi pengingat bahwa di balik sorotan publik, ada hubungan keluarga yang tetap perlu dijaga dengan bijak dan penuh empati. Dalam penjelasan selanjutnya, Pak Joko mengungkapkan bahwa awal mula permasalahan yang ia rasakan bermula dari sebuah perbincangan di podcast. Ia menyebut bahwa dalam podcast tersebut, ada pernyataan yang menurutnya cukup membuat dirinya terkejut dan merasa perlu meluruskan. Menurut Pak Joko, dalam podcast bersama Bang Denny Sumargo, Om Rais sempat menyampaikan pernyataan yang menyebutkan bahwa ayah kandung Farel dikaitkan dengan penggunaan uang dalam jumlah yang sangat besar, bahkan disebut mencapai angka di atas puluhan miliar rupiah. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi perhatian serius bagi Pak Joko. Pak Joko menjelaskan bahwa dirinya tidak terima bukan karena ingin memperkeruh suasana, melainkan karena merasa pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di mata publik. Ia khawatir hal tersebut bisa berdampak pada nama baiknya sebagai orang tua. Ia menegaskan bahwa klarifikasi ini penting disampaikan agar masyarakat tidak hanya mendengar satu sisi cerita. Menurutnya, potongan pernyataan yang beredar bisa dengan mudah disalahartikan jika tidak dijelaskan secara menyeluruh.
Pak Joko juga menambahkan bahwa sejak saat itulah perasaan tidak nyaman mulai muncul. Namun ia kembali menegaskan bahwa ketidaknyamanan tersebut tidak pernah ditujukan kepada Farel, melainkan lebih pada konteks pernyataan yang disampaikan di ruang publik. Sebagai ayah, Pak Joko mengaku memahami bahwa pembahasan di podcast seringkali bersifat obrolan panjang dan bisa ditangkap berbeda oleh pendengar. Meski begitu, ia merasa perlu menyampaikan versinya agar tidak terjadi kesimpulan sepihak. Ia pun menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan saat ini adalah bentuk klarifikasi, bukan bantahan dengan emosi. Ia ingin semuanya dilihat secara tenang dan proporsional. Pak Joko berharap, dengan penjelasan ini, publik bisa memahami mengapa dirinya merasa perlu angkat bicara. Bukan untuk mencari pembenaran, melainkan agar cerita yang beredar tidak terus berkembang tanpa penjelasan dari pihaknya. Di akhir penjelasannya, Pak Joko kembali menekankan bahwa fokus utamanya tetap sama, yaitu menjaga hubungan sebagai orang tua dan anak, serta berharap Farel tidak terdampak secara emosional oleh polemik yang terjadi di ruang publik. Setelah menjelaskan awal mula permasalahan, Pak Joko juga menyampaikan bagaimana sikapnya dalam menghadapi berbagai komentar publik yang muncul setelah pernyataan tersebut beredar luas. Ia menyadari bahwa ketika sebuah isu sudah masuk ke ruang publik, akan selalu ada beragam sudut pandang yang muncul, baik yang mendukung maupun yang menyudutkan. Pak Joko mengungkapkan bahwa dirinya memilih untuk menahan diri dan tidak langsung merespons secara emosional. Ia merasa bahwa sebagai orang tua, bersikap tenang jauh lebih penting daripada memperbesar konflik. Ia pun mengaku sempat memilih diam cukup lama sebelum akhirnya memberikan klarifikasi. Menurut Pak Joko, keputusan untuk berbicara di hadapan media bukanlah hal yang mudah. Ia mempertimbangkan dampaknya, terutama terhadap kondisi psikologis Farel. Ia tidak ingin pernyataannya justru menjadi beban baru bagi anaknya yang saat ini tengah fokus pada karir dan pendidikannya. Ia juga menegaskan bahwa klarifikasi yang ia sampaikan bukan bertujuan mencari simpati publik. Ia hanya ingin meluruskan informasi yang menurutnya perlu dijelaskan agar tidak berkembang menjadi asumsi yang keliru. Baginya, menjaga kebenaran versi dirinya jauh lebih penting daripada membalas opini negatif. Dalam penjelasannya, Pak Joko menyebut bahwa ia memahami posisi semua pihak yang terlibat. Ia tidak menutup mata bahwa setiap orang bisa memiliki sudut pandang masing-masing. Namun ia berharap perbedaan pandangan tersebut bisa disampaikan dengan cara yang lebih bijak dan tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan. Pak Joko juga menyampaikan, harapannya agar ke depan, pembahasan mengenai Farel bisa lebih difokuskan pada prestasi dan perkembangan positifnya, bukan pada konflik yang melibatkan orang-orang di sekitarnya. Ia percaya bahwa Farel memiliki masa depan yang baik dan layak mendapat dukungan, bukan tekanan. Ia pun mengajak publik untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, tidak semua yang viral mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia berharap masyarakat bisa mendengar berbagai sisi sebelum membentuk opini. Di tengah polemik ini, Pak Joko menegaskan kembali bahwa posisinya sebagai ayah tidak pernah berubah. Ia tetap mendoakan yang terbaik untuk Farel, apapun situasinya saat ini. Ia memilih untuk berdiri sebagai orang tua yang memberi ruang, bukan menuntut atau menyalahkan. Ia juga berharap semua pihak yang terlibat dapat menemukan jalan komunikasi yang lebih baik. Menurutnya, banyak permasalahan sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus menjadi konsumsi publik apabila dibicarakan dengan kepala dingin. Di akhir pernyataannya, Pak Joko menutup dengan pesan yang menenangkan. Ia berharap polemik ini bisa segera mereda dan semua pihak dapat kembali fokus pada hal-hal yang lebih positif. Baginya, kedamaian keluarga dan masa depan anak jauh lebih berharga daripada perdebatan yang berkepanjangan di ruang publik. Dalam penutup penjelasannya, Pak Joko kembali menegaskan bahwa semua yang ia sampaikan semata-mata bertujuan untuk meluruskan keadaan, bukan untuk membuka konflik baru. Ia merasa perlu berbicara agar tidak ada kesalahpahaman yang terus berlarut dan berkembang di ruang publik. Pak Joko menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin polemik ini terus dikaitkan dengan Farel. Ia menegaskan bahwa Farel berada di posisi yang tidak mudah, sebagai anak sekaligus figur publik yang masih sangat muda. Karena itu, ia berharap semua pihak dapat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan Farel. Sebagai orang tua, Pak Joko mengaku telah melalui banyak proses refleksi. Ia menyadari bahwa setiap orang tua memiliki cara berbeda dalam menyayangi anaknya. Baginya, memilih mengalah dan menahan diri adalah bentuk kasih sayang yang paling bisa ia lakukan saat ini.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menghalangi siapapun yang mendampingi Farel. Namun ia berharap, ke depan, komunikasi dapat dilakukan dengan lebih terbuka dan saling menghormati agar tidak menimbulkan salah paham yang berulang. Pak Joko berharap bahwa ke depan, nama Farel bisa lebih sering dibicarakan karena prestasi dan karya positifnya. Ia ingin publik kembali melihat Farel sebagai anak berbakat yang membawa kebanggaan, bukan sebagai pusat dari konflik orang dewasa. Dalam pernyataannya, Pak Joko juga mengajak masyarakat untuk memberi ruang bagi semua pihak untuk memperbaiki keadaan. Ia percaya bahwa setiap permasalahan pasti memiliki jalan keluar apabila disikapi dengan kepala dingin dan niat yang baik. Ia mengungkapkan bahwa doa dan harapan terbaiknya selalu menyertai Farel, apapun kondisi yang sedang dihadapi. Menurutnya, hubungan orang tua dan anak tidak akan hilang hanya karena perbedaan pandangan atau keadaan. Pak Joko juga menyampaikan pesan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang belum tentu utuh. Ia berharap masyarakat bisa lebih selektif dalam menyerap informasi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Menutup klarifikasinya, Pak Joko menyampaikan bahwa dirinya memilih untuk menyerahkan semuanya pada waktu. Ia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, kebenaran akan terlihat dengan sendirinya tanpa perlu saling menyalahkan. Dengan nada yang tenang, Pak Joko mengakhiri pernyataannya dengan satu harapan sederhana, agar semua pihak bisa kembali fokus pada hal-hal yang membawa kebaikan, dan Farel dapat menjalani masa depannya dengan damai, penuh dukungan, serta jauh dari konflik yang tidak perlu.